Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan 1 tahun 2024. Dalam rapat paripurna ini ditetapkan juga calon pimpinan DPRD Kota Palembang definitif sekaligus penyampaian susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi DPRD Kota Palembang. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan 1 tahun 2024 dengan agenda penetapan calon pimpinan DPRD Kota Palembang definitif sekaligus penyampaian susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi serta penyampaian susunan nama-nama di Panitia Kerja 1 dan 2 DPRD Kota Palembang. Dalam rapat paripurna ini, politisi Partai Nasdem, Ali Subri, ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kota Palembang definitif. Kemudian posisi Wakil Ketua DPRD diduduki oleh Hari Apriansyah dari Partai Gerindra, M. Hidayat dari Partai Golkar, serta Zainal Abidin dari Partai Demokrat. Untuk Ketua Fraksi Partai Nasdem, DPRD Kota Palembang diduduki oleh M. Aris Al-Kausar. Fraksi Partai Gerindra diketuai oleh Budi Mulya, fraksi Partai Golkar diketuai oleh Ruby Indiarta, fraksi Partai Demokrat diketuai oleh Khairuddin Pelita Maret, fraksi PKS diketuai oleh Yulfa Cindosari, fraksi PDIP diketuai oleh Duta Wijaya Sakti, fraksi Partai PAN diketuai oleh Sudirman, serta fraksi PKB diketuai oleh Sutami Ismail. Akan memajukan Kota Palembang. DPR tahun 2024 ini, 2024-2029 akan meningkatkan PAD Kota Palembang. Sekarang 195 triliun. Kita akan meningkatkan terus dari tahun 2020 seterusnya kalau bisa sampai 2,5 triliun. Potensi yang kita lihat mungkin mana? Dari pajak. 9 pajak kita akan naikkan nanti. Nantinya sektor pajak diharapkan mampu memberikan sumbangsi besar untuk kenaikan pendapatan asli daerah Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Grapisai gelar pertemuan keakraban untuk meningkatkan silaturahmi antara anggota Grapisai yang berasal dari wilayah Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. Acara dilaksanakan di Hotel Prima Indah Kota Sibolga pada Minggu 29 September 2024. Acara silaturahmi tersebut langsung disponsori oleh Grapisai yang berpusat di Singapura. Grapisai adalah perusahaan big data dan kecerdasan buatan terkemuka di Asia Tenggara yang berfokus pada solusi server kecerdasan buatan dan menyediakan layanan seperti penyewaan GPU, komputasi awan, dan pembelajaran mendalam tentang AI atau Artificial Intelligence. Area lainnya mencakup jasa keuangan, teknologi, perawatan medis, pembayaran, e-commerce, dan industri lainnya. Grapisai didirikan pada tahun 2016, berkantor pusat di Singapura, dan memiliki kantor cabang di banyak negara dan pasar regional di Asia. Acara pertemuan akbar Grapisai yang dihadiri ratusan peserta ini adalah untuk menjalin silaturahim, keakraban bagi sesama peserta anggota Grapisai yang ada di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dalam acara keakraban ini juga diberiakan dengan banyak door prize kepada mereka yang sudah mencapai level tingkatan VIP 2 sampai dengan VIP 7. Para peserta didominasi oleh para ibu-ibu tersebut juga menyampaikan testimoni tentang peningkatan pendapatan yang diperoleh mereka sejak ikut bergabung Grapisai. Mulai dari modal terkecil sekitar ratusan ribu rupiah, hingga saat ini mampu berpenghasilan cukup untuk menafkahi keluarga dan biaya anak sekolah. Liswansyah Pasaribu peserta yang sudah mencapai level VIP 7, leader tertinggi pada acara tersebut yang sudah berpenghasilan 8 juta per hari dan gaji mingguan 25 juta, mengatakan agar Grapisai ini bisa terus berjaya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya sudah mencapai PIP 7. Nah, dalam PIP 7 ini saya sudah membawakan orang sampai 3.000 orang lebih dia di bawah PIP 7 ini. Jadi harapan saya Grapisai ini tetap berjaya di Sibolga Kapten, karena sudah memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan faktanya, para masyarakat ini bisa hadir ke sini tanpa fokus. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suwandi Pengebian, TV One mengabarkan. Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Camat Sungai 9 Kota Dumai beserta masyarakat menyatakan menolak segala bentuk tindak pidana dan aksi premanisme di Kecamatan Sungai 9. Mendukung penuh Polda Riau dalam situasi Kamtipmas untuk mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 dalam situasi damai, aman, dan jujur. Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, sejumlah tahapan sudah dimulai oleh pelaksana Pilkada, termasuk satuan kerja terkait mulai keamanan hingga sosialisasi kepada masyarakat agar Pilkada berjalan secara aman, damai, dan jujur. Seperti yang disampaikan oleh Camat Sungai 9 menolak segala bentuk tindak pidana dan aksi premanisme di Kecamatan Sungai 9 Kota Dumai. Mendukung penuh Polda Riau dalam situasi Kamtipmas dalam mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 dalam situasi aman, damai, dan jujur. Saya Herbustiman Esos MSI selaku Camat
Sungai Sembilan, Kota Dumai dengan ini menolak aksi premanisme dan segala bentuk tindak pidana di Kecamatan Sungai Sembilan dan mendukung penuh Polda Riau dalam situasi Kamtipmas untuk mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024, Pilkada damai, aman, jujur. Kita amankan. Hergustiman, Camat Sungai Sembilan Kota Dumai siap berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu dan satuan kerja terkait lainnya, termasuk Polres Dumai untuk mendukung terciptanya pilkada yang aman dan damai. Hal ini mendapat dukungan penuh dari semua lapisan masyarakat. Dari Dumai, Riau, Amrizal, TV One mengabarkan. Desa Sipin, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Loku Selatan, Sumatera Selatan terus bergerak maju dengan serangkaian program yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan warganya. Tahun ini anggaran dana desa 2024 difokuskan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dan pengembangan infrastruktur. Salah satu penerima manfaat, Rustini, warga Dusun Pedamaran, Desa Sipin, mengungkapkan betapa bantuan ini sangat berarti bagi kehidupannya. Alhamdulillah bisa membantu anak kita, anak kami untuk belanja sehari-hari. Sangat membantu ya. Iya. Bu, kalau pembangunan di Desa Sipin ini gimana, Bu? Bagus nggak, Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Setiap tahun dibangun, jalan juga dibangun. Selanjutnya, Desa Sipin juga mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dinanti-nantikan. Salah satunya adalah pembangunan siring pasang di Dusun 4 sepanjang 270 meter yang bertujuan untuk mengatasi masalah drainase. Tak hanya itu, pembangunan jalan setapak sepanjang 205 meter di Dusun 9 juga sedang dilakukan untuk memperlancar akses warga dan mendorong aktivitas ekonomi. Perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas. Desa Sipin memberikan insentif bagi tenaga pendidik PAUD dan kader Posyandu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Kegiatan hari ini pertama kita bagi BLT dana desa tahun 2024 sebanyak 28 KPM menerima rumah tangga sasaran dengan jumlah nominal 300 sebulan dikali 6 bulan dari bulan Juli sampai Desember sehingga berjumlah Rp1.800.000 per orang. Tapi itu hari ini ada kegiatan penyerahan insentif guru PAUD sebanyak 4 orang, per orang itu Rp800.000 per bulan. Juga tadi diserahkan insentif kader Posyandu Rp150.000 per bulan kali 6 orang. Di samping itu di tahun 2024 ini kita juga di infrastruktur dan fisik kita membangun, yaitu Permen 1 membangun siring pasang sepanjang 270 meter terletak di Dusun 4 Padang Taes. Juga ada pembangunan jalan setapak 205 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 15 cm di Dusun 9 Kerinci Ulu, Desa Sipin yang saat ini masih dalam pengerjaan pengangguran material. Ucapan kepada pemerintah yang jelas itu terima kasih Pak kepada pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang mana dengan adanya gelontoran dana desa ini sedikit banyaknya desa benar-benar bisa merasakan dampaknya. Melalui berbagai program ini, Desa Sipin menunjukkan komitmennya untuk membangun kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh warganya, baik melalui bantuan langsung tunai maupun pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dari Loku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Dinas PU Pesisir Barat tingkatkan jalan sepanjang 3,6 km di ruas Jalan Sumber Agung, Ulok Bukti, Kecamatan Nyambur. Peningkatan jalan ini difokuskan untuk menunjang akses keseharian warga mulai dari sekolah hingga mobilisasi medis. Peningkatan ini bersumber dari dana bagi hasil sawit provinsi yang dihibahkan ke kabupaten untuk keperluan pembangunan atau peningkatan infrastruktur. Pemilihan titik pembangunan di Pekon ini berdasarkan permintaan dari masyarakat yang sudah cukup lama menantikan perbaikan jalan. Walaupun tidak dapat menjangkau semua titik, namun warga merasa senang ruas jalan utama mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Sebelumnya jalan kabupaten yang melingkari Kecamatan Ngambur ini rusak berat. Banyak warga kesulitan dalam mengeluarkan hasil bumi ataupun beraktivitas karena jalan penuh lubang dan genangan air. Kini mobilisasi warga dalam melakukan aktivitasnya bisa menjadi lebih mudah dan aman. Warga berharap kedepannya pembangunan di Pesisir Barat bisa terus meningkat dan menjangkau banyak daerah-daerah pelosok.
dulu kan sih parah, cuman alhamdulillah kan waktu perhatiin yang ini kemarin kan ada pembangunannya seperti ini kan. Nah, kan rusak, yang mana rusak sekarang dibangun lagi kan gitu. Berarti perhatiannya adalah pikiran untuk ke depan kan gitu. Kalau untuk hari ke depannya semoga lebih luas lagi lah dari ini ya kan, pembangunannya atau kemajuannya gitu. Kepala Bidang Bina Marga, Andrian Sani menegaskan untuk pembangunan yang ada di pesisir barat terutama yang bersumber dari dana bagi hasil sawit masih minim. Hal ini karena dana yang tersedia memang tidak cukup untuk menjangkau seluruh permintaan masyarakat pesisir barat. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur yang ada dilakukan secara bertahap dari titik ke titik. Jalan tersebut akses sawit, akses sekolahan, dan akses masyarakat dan akses untuk kegiatan rumah sakit dan lain-lainnya. Ada satu ruas jalan lagi yang untuk DBH sawit. Di antaranya Marang Usang Pulau, tapi lagi proses pekerjaan, baru mulai pekerjaan prosesnya. Mudah-mudahan ke depannya jalan pesisir barat bisa mulus lah dengan bantuan kawan-kawan provinsi dan pusat. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Setelah kasus kedua konflik manusia dengan harimau Sumatera di Lampung Barat, Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten setempat upayakan solusi permanen agar tidak memunculkan korban jiwa lanjutan. Kepala BPBD imbau warga Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh utamakan keselamatan. Setelah ditangkapnya harimau Sumatera yang diduga pemangsa manusia pada Mei lalu, kembali terjadi serangan harimau Sumatera di Desa Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Kasus kedua ini memakan satu korban jiwa, seorang pria berusia 46 tahun yang sedang berjalan pulang dari kebunnya. Situasi di Suoh dan Bandar Negeri Suoh pun kembali mencekam. Atas peristiwa ini, Satgas Gabungan dari Pemkab Lambar beserta TNI Polri diaktifkan kembali. Langkah-langkah mitigasi seperti pemasangan kamera trap, kandang jepak, sosialisasi dan pembatasan aktivitas warga pun kembali dilakukan. Identifikasi awal ya berdasarkan jejak yang ditinggalkan kemungkinan berbeda. Penangkapan ini tidak menjadi tujuan utama, tapi tujuan utama ini adalah bagaimana kita sebenarnya memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, melalui solusi yang konkret bahwa area-area di sekitar 4 pekon ini emang menjadi teritori dan habitatnya harimau Sumatera ini. Harapannya sih kepada pemerintah pusat ya, utamanya pemangku kepentingan ya yang punya kewenangan di wilayah hutan dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu ada upaya-upaya konkret untuk mengintervensi baik itu berupa kegiatan dan program khususnya di kawasan Kecamatan Suoh dan BNS, himbauan kepada masyarakat Sukamarga, Antatai dan Tembelang, tolong artinya jangan abai dengan kondisi yang ada, dengan kondisi kewilayahan yang ada. Kita harus selalu waspada supaya kondisi atau kasus seperti ini tidak terjadi. Utamakan keselamatan jiwa dulu. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara nomor urut 2, Bahrudin Siagian dan Syafrizal, terus melakukan sosialisasi kepada warga guna mendapatkan dukungan. Setelah melakukan pelantikan sejumlah organisasi pendukungnya, Bahrudin Siagian dan Syafrizal menjumpai pengrajin songket dan memberikan bantuan bahan baku songket kepada para pengrajin di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi. Bersama dengan calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, selanjutnya menghadiri tablik akbar Bobi Surya di lapangan sepak bola Labuhan Ruku yang dihadiri oleh ribuan warga yang menyambut antusias Bahrudin. Kunjungan terakhirnya Bahrudin dan Syafrizal menjumpai para nelayan tradisional di Pelabuhan Tanjung Tiram dan memberikan bantuan pelampung serta menyaksikan parade sampan nelayan. Bahrudin Siagian dalam kesempatan itu mengatakan bahwa ia akan mensejahterakan nelayan dan keluarganya serta memberikan BPJS atau pelayanan kesehatan gratis. Program prioritas kita yang pertama adalah memberikan BPJS gratis, artinya dibayar oleh pemerintah Kabupaten Batubara. Yang kedua, rumah sakit ataupun puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan kita akan buat menjadi puskesmas
bisa rawat inap. Artinya bahwa rawat inap ini harus fungsional, dia ada dokternya, ada perawat, dan ada juga bidannya serta peralatan yang cukup memadai untuk puskesmas rawat inap. Berikutnya juga di program kesejahteraan sosial masyarakat kita melindungi para pekerja-pekerja rentan yang ada di Kabupaten Batubara melalui BPJS Ketenagakerjaan namanya. Siapa aja itu? Yang pertama bilal mayit, yang kedua penggali kubur, markot masjid, guru ngaji, sintua atau parhangir yang ada di rumah ibadah gereja. Ini semua kita berikan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan.